Hey soul friends, saya teman-teman jiwaku, apa kabar kamu di situ? Semoga kalian semuanya baik-baik dan kuat dalam menghadapi apapun yang datang ke hidup kalian. Kali ini aku akan buat bacaan tentang pesan dari ayah spiritualmu. Sebelumnya aku pernah buat bacaan pesan dari ibu spiritualmu, dan sekarang aku terpanggil untuk membuat bacaan pesan dari ayah spiritualmu. Mungkin kalian yang baru datang ke channelku bisa juga mendengarkan pesan dari ibu spiritualmu. Oke, aku akan pakai satu tarot deck, kemudian 2 oracle deck. Kita akan baca, kita akan channeling pesan apa yang ingin disampaikan oleh ayah spiritualmu. Spirit Guide, Guardian Angel, tolong beritahu kami pesan apa yang ingin disampaikan oleh ayah spiritual. Di sini aku lihat ada figur ayah yang dia dulu ayah kamu gitu, dan dia sudah meninggal seperti itu aku dengar. Kemudian juga ada ayah spiritual dari kehidupan kamu sebelumnya, dan ada kayak ancestor gitu ya, leluhur seperti itu teman-teman. 8 of Wands muncul ya. Ini dia sebenarnya selalu dampingin kamu dari waktu kamu kecil. Kemudian aku dengar juga kamu merasa gini, dia sudah pergi dari kehidupan kamu, tapi kamu merasa dia tuh selalu ada dengan kamu gitu loh. Ini kayak apa sih, kayak step gak sih? 8, 9 seperti itu. Jadi kayak aku lihatnya bahwa kayak dia selalu nasihat dia waktu dia masih hidup itu kayak menjadi bimbingan kamu, seperti itu aku dengar, seperti guidance buat kamu, seperti itu juga aku dengar. Kemudian kayak kamu kadang merasa saat kamu mau melakukan sesuatu, tiba-tiba ada bisikan, tiba-tiba kayak kamu seperti dinasehati seperti itu. Dan ini adalah salah satunya dari ayah spiritual kamu. Kemudian 6 of Swords. Oke. Di sini pesannya bahwa dari ayah spiritualmu, dia lihat kamu, dia sebenarnya mendampingi kamu seperti itu teman-teman. Dan dia lihat kamu nangis, dia lihat kamu kayak stres, putus asa, takut seperti itu juga aku dengar. Dan kamu masih sering memanggil dia, seperti itu aku dengar. Dan aku juga dengar seperti ini, siapapun yang mendengarku saat ini, tolong aku, seperti itu aku dengar. Mungkin beberapa kalian yang sedang merasa putus asa atau tidak tahu jalan apa yang harus diambil dalam kehidupan kalian, seperti itu aku dengar. Kemudian ayah spiritual kamu juga gini, ada beberapa kalian yang dulu aku dengar kehidupan sebelumnya. Mungkin gak semua kalian percaya past life ya, tapi untuk kalian yang percaya past life, kamu tuh dulu adalah seorang witch tuh seperti cenayang itu, paranormal seperti itu teman-teman. Saman seperti itu. Mungkin kalau orang di Indonesia pasti disebutnya dukun gitu. Tapi ini tuh kamu di negara, aku lihat seperti Mesir, kemudian Eropa, kemudian aku dengar Yunani seperti itu teman-teman. Mungkin kalau kalian kayak merasa suka banget film
daerah sana atau terpanggil untuk ke negara-negara di sana, itu adalah sebenarnya ya panggilan dari ayah spiritualmu sebenarnya, karena ada beberapa kemampuan sebenarnya yang sebenarnya kamu sudah sense itu gitu loh. Kamu udah tahu masih gini, bukan ketahu, kamu merasa bahwa kamu punya kemampuan gitu, tapi kamu kayak takut untuk apa ya, untuk menggali kemampuan itu, untuk mengeluarkan kemampuan itu. Aku dengar seperti itu karena gini, ayah spiritualmu menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya yang membawa dampak trauma gitu, aku dengar di kehidupan ini kamu akan menyelesaikan itu, teman-teman. Dan karena kemampuan yang kamu sebenarnya sudah sensing ini kamu butuhkan di kehidupan ini, dan suatu saat nanti kemampuan itu akan terbuka, teman-teman. Kemudian ayah spiritualmu juga menyampaikan bahwa jangan lupa untuk fun, jangan lupa untuk bersenang-senang, jangan lupa untuk kayak gini aku dengar. Oke, saat kita dewasa seperti itu, teman-teman. Saat kita dewasa, banyak hal yang dewasa things gitu ya, adult things gitu yang perlu kita lakukan gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk senang-senang, untuk untuk fun, untuk ngelakuin hobi kamu yang lama nggak kamu lakuin, seperti aku dengar. Dan saat kamu melakukan hal yang kamu suka waktu kecil, mungkin kamu suka main sepak bola, atau kamu suka nari, kamu suka nyanyi, kamu suka pergi ke Dufan atau kemana, atau suka mancing. Aku juga dengar seperti itu karena gini, aku dapat kamu dulu sering mancing gitu sama figur ayah gitu, aku dengar seperti itu. Dan ayah spiritualmu menyampaikan bahwa lakukan itu gitu loh, lakukan itu supaya kamu nggak sepaneng gitu, aku dengar seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan ya lakukan itu kalau kalian memang terdorong untuk melakukan itu, karena itu akan merefresh kalian dan kalian akan mendapat banyak clarity. Aku dengar seperti itu, teman-teman, klarifikasi atas kehidupan kalian, atau kalian yang tadinya burem gitu ya, aku dengar burem jadi terang lagi, seperti itu, teman-teman. Kemudian Knight of Cups, ayah spiritualmu menyampaikan kayak gini, emosi itu datang dan pergi gitu loh. Perasaan tuh juga datang dan pergi. Emosi itu kan cuma energy in motion gitu loh. Saat kamu merasakan energi negatif, kamu nggak perlu terlalu lama stuck dalam emosi itu gitu loh. Oke, kamu rasakan emosi itu, kemudian biarkan itu pergi, atau biarkan itu rilis gitu, dan transmute itu menjadi kayak gini. Emosi marah, emosi sedih, grieving, seperti itu. Oke, kamu rasakan, kamu merasa kecewa segala macam, kamu rasakan, kemudian tarik nafas dalam dan kamu keluarkan, dan transmute itu menjadi kekuatan untuk kamu, seperti itu, teman-teman. Kemudian ya, karena sebenarnya, teman-teman, aku dengar bahwa kamu tuh tahu gitu loh, kamu tuh tahu dan kamu tuh punya kemampuan untuk mentransmute gitu. Mentransmute tuh kayak gini loh, teman-teman. Kalau ada orang jahat ke kita, oke, energi itu kita rilis dan kita transmute, kita ubah menjadi kasih, seperti itu, teman-teman. Jadi kamu dijaga dengan banyak spirit guide sih, teman-teman, sebenarnya aku dengar. Tapi di sini kita akan fokus kepada ayah spiritualmu. Jadi aku dengar kamu juga punya punya penjaga, atau kamu sering mimpi bertemu ini singa. Kemudian juga aku dengar macan. Itu kayak dia tuh bukan jelmaan ya, tapi kalau kalian mau sebut jelmaan juga gak apa-apa. Tapi aku dengar kalian itu dulu
berapa ribu tahun yang lalu ya teman-teman, kehidupan kalian yang mungkin pertama kalian adalah seekor singa, seekor macan seperti itu, dan figur ayah spiritual kamu itu dalam wujud singa, dalam wujud macan seperti itu aku dengar. Jadi dia selalu menjaga kamu. Jadi kayak kalau ada orang mau jahat gitu tuh kamu kayak dapat intuisi seperti itu aku dengar teman-teman. Kemudian the shadow side. Oke, teman-teman. Ya, spirit guide kamu, ayah spiritual kamu menyampaikan bahwa ada hal gitu ada beberapa hal dalam hidup kita ya, shadow itu sebenarnya aku anggap adalah teman gitu ya, aku bilang seperti itu. Jadi shadow itu adalah sisi gelap dalam diri kita gitu, dan shadow bayangan kita tuh kemanapun kita pergi ya dia bakal ngikutin kita. Tapi kalau kita mengerjakan shadow itu teman-teman, mengerjakan itu maksudnya adalah menerangi gitu loh, kita aware. Kayak contohnya gini, shadow kamu tuh adalah kamu temperamen, shadow kamu adalah kamu mungkin suka mengeluh gitu, shadow kamu mungkin kamu punya trauma. Kamu harus aware dulu, kamu harus sadar dulu bahwa aku punya trauma, aku punya kesedihan, aku punya kepahitan, aku punya luka batin yang harus aku sembuhkan. Teman-teman, aku sarankan untuk menonton videoku sebelumnya tentang luka. Oke teman-teman, ya aku sarankan untuk menonton videoku sebelumnya tentang luka batin, karena aku lihat beberapa orang menonton video ini resonate dengan bacaan itu. Jadi mungkin ada beberapa kalian yang kalian nggak tahu apa yang harus disembuhkan dalam hidup kalian, tapi kalian merasa ada yang harus disembuhkan. Karena gini teman-teman, luka batin itu kan dari kehidupan manapun ya teman-teman. Jadi banyak kita yang tidak tahu sebenarnya gitu. Jadi kayak contohnya aku teman-teman, aku sangat sensitif dengan energi orang gitu. Jadi kalau aku di dekat orang yang dia punya kepahitan, aku ngerasain sakit badanku luar biasa gitu loh. Dan aku sense banget luka dia, bahkan dari kehidupan dia sebelumnya, yang dia bahkan dia orang ini sendiri pun tidak paham, tidak tahu kalau dia punya luka batin itu teman-teman. Jadi aku sarankan teman-teman kalian yang terpanggil untuk menyelesaikan karma atau trauma, silahkan menonton videoku tersebut. Kita akan ambil dari Oracle deck. Aku juga ayah spiritual kamu yang datang ke bacaan ini juga aku lihat dia seorang pemimpin besar di kehidupan sebelumnya. Jadi mungkin kamu adalah keluarga kerajaan sebelumnya, aku dengar juga seperti itu. Kemudian untuk kalian yang yang selalu berdoa sama ayah spiritual ini. Jadi ayah spiritual tuh aku lihat sosoknya adalah dia mungkin santo kalau orang Katolik seperti itu, atau mungkin nabi, aku dengar juga seperti itu teman-teman. Jadi mereka sebenarnya selalu menyertai kamu. Kemudian bond, benar banget. Pas banget teman-teman. Jadi gini teman-teman, sebenarnya spirit guide kita itu tuh pasti punya punya sifat yang bakal mempengaruhi kita tuh maksudnya kayak kamu seumpama kamu punya spirit guide perempuan, kamu pasti bakal merasa seperti keibuan seperti itu. Tapi kalau kamu spirit guide kamu adalah lebih banyak laki-laki, dan tergantung juga grupnya, mungkin dia raja sebelumnya atau kaisar sebelumnya, kamu juga keimbas, maksudnya bukan keimbas sih,
ada efek dalam diri kamu gitu, dalam sikap kamu, dalam attitude kamu seperti itu. Mungkin kamu lebih tegas, kamu lebih berkarisma seperti itu teman-teman. Jadi mungkin kadang kamu merasa bingung, emangnya aku punya sikap ini ya, aku punya sifat ini ya, seperti itu. Dan mungkin teman-teman di sekitar kamu juga kadang ngeri duluan sama kamu. Bukan ngeri sih, kayak kamu punya karisma, punya aura tegas seperti itu aku dengar teman-teman. Dan itu adalah salah satunya dari ayah spiritual kamu. Dan aku lihat kalian banyak yang akan menjadi pimpinan, atau mungkin sekarang kalian sudah menjadi pimpinan beberapa orang seperti itu teman-teman. Kalaupun kalian masih kuliah, mungkin kalian ketua BEM, masih BEM gak sih namanya sekarang, ketua BEM atau ketua BPM, ketua organisasi seperti itu aku dengar teman-teman ya. Oke, aku dengar juga gini, ada gini, ayah spiritual kamu mau menyampaikan ini. Jadi setiap kamu level spiritualnya naik gitu ya teman-teman, pasti kamu akan berganti spirit guide. Jadi spirit guide tuh kayak punya masanya gitu loh teman-teman. Tapi ayah spiritual beberapa adalah memang dari kamu lahir memang di kehidupan ini dia mendampingi kamu. Dan ini salah satunya, mungkin gak semuanya, tapi saat ini tuh dia dari ini tuh sebenarnya dia ayah spiritual kamu dari kehidupan kamu yang ribuan tahun lalu, tapi setiap kehidupan dia selalu datang nemenin kamu seperti itu teman-teman aku dengar. Dan juga aku dengar, dan aku juga dengar bahwa ayah spiritual kamu ini adalah soul family kamu yang dia datang ke bumi ini. Jadi dia sama-sama manusia, berwujud manusia kayak kamu, kayak kita gitu. Dan aku dengar dia sekarang beberapa orang di sini adalah pacar kamu seperti itu. Kemudian ayah kamu seperti itu juga aku dengar. Kemudian bos kamu, kemudian juga gini, aku dengar kayak gini, ayah spiritual kamu yang berbentuk manusia ini akan menolong kamu saat kamu dalam kesusahan. Jadi kayak gini, aku dapat visionnya bahwa kalian belum bertemu di 3D, tapi kalian sudah terkoneksi secara dunia spirit seperti itu aku dengar teman-teman. Jadi waktu kamu benar-benar lagi susah gitu, nggak tahu jalan keluar, ayah spiritual kamu ini akan datang dan menolong kamu seperti aku dengar teman-teman. Jadi banyak sekali case-nya aku nggak bisa kasih tahu karena sebenarnya aku dengar ini masih rahasia, tapi dia sebenarnya sudah menuntun kamu. Mungkin kamu dituntun untuk mulai usaha baru, mungkin kamu dituntun untuk ganti kerjaan, atau untuk daftar sekolah les kursus seperti itu juga aku dengar. Atau kamu dituntun untuk pergi ke suatu tempat untuk merantau seperti itu aku dengar teman-teman. Jadi ayah spiritual ini ya mungkin dia aku dengar gini, ya kalau kamu tanya, kamu ayah spiritualku ya, dia juga nggak tahu gitu. Tapi secara dunia spirit gitu ya, dunia roh gitu, kalian tahu bahwa kalian memang punya punya bond gitu. Dan untuk membuat seperti kalian memang datang ke bumi ini untuk membuat suatu perubahan, aku dengar seperti itu teman-teman. Dan kalian akan punya bond untuk menolong banyak orang, seperti mungkin organisasi kayak lembaga swadaya masyarakat, atau bantuan seperti itu aku dengar teman. Dan kalian akan menjadi tim seperti itu aku dengar teman-teman. Aku juga dengar gini, aku nggak tahu kenapa aku dengar, mungkin ada beberapa kalian ingin menjadi anggota politikus seperti itu aku dengar teman-teman. Mungkin kalian pengen jadi anggota DPR, MPR, atau apapun itu, kalian akan bertemu dia spiritual ini
yang menuntun kamu, yang menolong kamu, yang jaga kamu. Aku dengar seperti itu teman-teman. Karena berapa kalian di sini memang punya, aku lihat ya teman-teman, punya masa depan yang kalian akan duduk sebagai politikus yang akan merubah negara ini menjadi lebih baik gitu. Aku doakan teman-teman, aku berharap sekali yang jujur, yang terbuka, yang punya kekuatan gitu loh, karena saat kalian berada di sana, di atas sana, kalian butuh sekali kekuatan. Oke. Itu mungkin akan lebih banyak nanti kita bahas di video berikutnya. Kalau kalian tetap berada di lingkungan energi ini, pasti aku akan pick up lagi energi itu. Tapi di sini aku dengar seperti itu untuk beberapa kalian yang resonate. Kemudian stress reduction ya. Tadi sebenarnya disampaikan ya sama ayah spiritual kamu bahwa kamu butuh main, kamu butuh fun gitu. Oke, sekarang kamu pesen tiket atau pergi ke tempat terdekat gitu, mungkin ke puncak kalau kalian tinggal di Jakarta. Ya mungkin kalian bisa pergi ke puncak atau kemana, ke daerah yang mungkin nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu banyak kendaraan seperti itu teman-teman, aku dengar. Jadi atau ingat lagi deh, waktu kamu kecil kamu sukanya apa, seperti itu aku dengar teman-teman, karena itu sangat bermanfaat banget untuk recharge kamu. Karena aku dengar dari ayah spiritualmu bahwa kamu sangat sekali butuh waktu untuk retreat seperti itu teman-teman. Aku dengar dari hiruk pikuk kota dan hiruk pikuk pekerjaan kamu seperti itu teman-teman. Oke. Iya. Aku dengar seperti ini. Kalian sebenarnya intuisi kalian tuh sangat kuat loh teman-teman, kayak protektif gitu lah aku dengar. Karena intuisi itu ya dari diri kita, tapi juga kita bisa ambil dari spirit guide kita gitu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kamu lebih ngikutin kata orang lain, seperti itu aku dengar teman-teman. Atau kamu minta pendapat orang lain untuk make sure gitu. Tapi kadang kamu nyesel, kenapa aku gak ngikutin kata hatiku, seperti itu aku dengar seperti itu teman-teman. Dan coba deh gitu ayah spiritual kamu menyampaikan bahwa percaya intuisi kamu, percaya tuntunan spirit guide kamu, tuntunan ayah spiritual kamu, dan kamu akan lihat hasilnya. Kamu gak akan nyesal kalau kamu ngikutin intuisi kamu, kalau kamu dengerin intuisi kamu teman-teman. Mungkin kayak gini contohnya. Contohnya, jangan pacaran sama dia. Mungkin alasannya kamu gak dikasih tahu gitu, tapi jangan pacaran sama dia. Kamu udah dapat kayak bendera merah seperti itu, tapi aku suka sama dia gitu kan. Aku suka sama dia, aku mau sama dia gitu. Dan lama-kelamaan kamu udah pacaran sama dia, dan akhirnya kamu ingat sama intuisi ini gitu. Pasti selalu banyak kejadian seperti itu. Jadi mulai sekarang, capek gak sih kalau kita terus-terusan ignore atau ngelak intuisi kita, selalu bangkang, selalu bebal dari intuisi kita teman-teman. Lama-lama kamu bakal sampai pada titik yang gak tahu harus kayak gimana, merasa menyesal atas keputusan hidup yang kamu ambil sendiri sesuai free will kamu seperti itu, dan tidak mendengarkan intuisi. Sehingga pada suatu saat kamu akan aku akan percaya sama intuisiku. Dan meskipun awalnya tidak menyenangkan, awalnya menyebalkan, awalnya penuh pengorbanan, tapi suatu saat nanti pada akhirnya kamu akan
ya kamu akan bersyukur karena mendengarkan intuisi kamu gitu teman-teman. Jadi oke, sebenarnya ayah spiritual memang tipe ya seperti tipe ayah gitu. Dia mereka tuh nggak banyak ngomong sebenarnya teman-teman. Jadi mereka lebih ke tindakan. Jadi dan kadang bahkan mereka sangat keras gitu loh. Cara mendidik kita tuh sangat keras. Oke teman-teman, aku pikir cukup di sini. Terima kasih untuk ayah spiritual yang sudah datang ke bacaan ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah berbagi energi kepadaku. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye bye.